Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu calon jamaah haji yang berbahagia, kita lanjut di episode yang kedua, video yang kedua dari buku Saku Materi Prioritas Manasik Haji Tamadu. Kalau yang di episode pertama itu terkait dengan pendukung utama, bahwa wudu, menjaga kesucian dari najis, menjaga aurat, sholat yang baik dan benar, dan menjaga lisan, itu kata kunci utama. Kemudian kita masuk di pendukung khusus halaman 10 dari buku yang Bapak Ibu miliki. Yang pertama tentang ihram. Pakaian ihram bagi pria hanya memakai 2 helai kain yang tidak berjahit dan memakai sandal bukan sepatu. Ingat ya, sandal bukan sepatu. Dan hanya 2 lembar ihram yang sudah Bapak Ibu pahami. Bagi wanita memakai pakaian yang menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Ibu-ibu yang pakainya sekarang itu sudah cukup. Tinggal jangan sampai pakai cadar, pakai masker. Ibu-ibu seperti yang sekarang dipakai. Yang kedua, sunnah sebelum berihram, mandi dan wudu, memakai wangi-wangian di badan, bukan di pakaiannya. Bukan di kain ihramnya. Menyisir rambut, memotong kuku, sholat sunnah ihram. Kemudian yang ketiga, larangan selama ihram. Bagi laki-laki dilarang memakai pakaian biasa, celana dalam, kaos, dan lain-lain. Tidak boleh, pokoknya hanya 2 lembar kain ihram. Kedua, dilarang memakai sepatu atau kaos kaki. Bagi laki-laki tidak boleh. Ketiga, menutup kepala, peci atau topi ini nggak boleh. Kalau sedang ihram tidak boleh pakai kopiah. Gitu. Bagi perempuan dilarang memakai sarung tangan. Dilarang menutup muka dengan cadar atau masker. Masker dalam kondisi darurat boleh. Halaman 11, bagi laki-laki dan perempuan yang sedang ihram dilarang. 1. Memakai wangi-wangian, sabun, sampo, fresh care, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, memotong kuku, mencukur atau mencabut rambut, termasuk hanya bulu hidung, nggak boleh. Kalau lebih dari 3 lembar nanti kena dam. 3. Membunuh binatang darat. 4. Nikah, menikahkan atau melamar. 5. Bercumbu atau bersetubuh. Masuk larangan nanti. Boleh memakai sabuk, jam, atau payung, karena itu bukan pakaian. Selama ihram, maka harus ekstra hati-hati, selalu berusaha menjaga diri dan selalu bertanya pada pembimbing. Jika dilanggar, maka kena dam. Jenis dam bisa berupa menyembelih seekor unta, seekor kambing, puasa 10 hari, atau sedekah kepada fakir miskin yang ada di Mekah. Tergantung jenis pelanggaran, tinggal tanya nanti ke pembimbing. Di rumah sebelum berangkat Bapak Ibu latihan berpakaian ihram dan menjaga larangan ihram selama 20 jam Pak, Bu. Agar paham cara mandi, buang air, tidur, dan lain-lain. Coba di rumah itu pakai kain ihram. Bapak-bapak hanya 2 lembar ihram ya. Hanya 2 lembar kain ihram. Kemudian bagaimana kalau buang air kecil, buang air besar, makan, minum, dan sebagainya. Syukur-syukur naik mobil kemana lah gitu, atau naik motor. Ya, memang harus dicoba karena nanti di sana Bapak Ibu kan naik pesawat, mungkin kalau yang gelombang kedua naik bis, kendaraan, dan seterusnya. Coba di rumah 20 jam pakaian ihram dengan belajar mencoba menjaga larangan ihram. Ini wajib hafal Bapak Ibu, larangan ihram, karena termasuk sesuatu yang penting. Kalau dilanggar bisa rusak ihramnya. Rusak ihram, nanti rusak ibadah hajinya. Halaman 12, nomor 4 adalah niat ihram. Jadi tadi tentang ihram itu ada pakaian, ada sunnah, ada larangan, kemudian yang keempat niat. Niat ihram umroh, kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim. Labbaika Allahumma umrotan. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berumroh. Itu bagi yang sehat. B. Niat ihram umroh istirat namanya. Bagi yang sakit.
Sekarang banyak mungkin yang lansia atau sakit lah. Maka kalimatnya labbaik Allahumma umrotan fa in habasani habisun Allahumma famahili haitsu habasani. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk umroh. Tapi jika aku terhalang oleh sesuatu ya Allah, maka aku akan bertahalul di tempat aku terhalang. Artinya kalau sudah niat istirot, kemudian sakit dan menyebabkan tahallul, maka tidak wajib dam. Artinya tidak wajib dam itu tidak berdosa. Itu niat ihram umroh. Yang C, niat ihram haji. Labbaik Allahumma hajjan. Sama juga ada istirotnya. Labbaik Allahumma hajjan fa in habasani habisun. Allahumma bamahili haitsu habasani. Nah, itu niat ihram umroh dan ihram haji. Halaman 13, pendukung pokok khusus adalah yang A tadi pakaian ihram tentang ihram, yang B doa yang harus dihafal. Kalau menurut saya cukup 2, talbiyah dan minum air zam-zam. Kenapa? Karena talbiyah bukti jawaban panggilan, dan minum air zam-zam bahwa selama kita di Mekah Madinah akan lebih banyak minum air zam-zam. Tidak ada doa yang wajib dibaca, yang wajib untuk seperti tawaf, sa'i, nggak ada yang wajib. Semua boleh, bahkan tidak berdoa, diucapkan pun tidak apa-apa. Artinya berdoa hanya dalam hati dengan bahasa kita juga boleh. C, doa tawaf semua putaran, tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu udah lebih dari cukup. Biar fokus kepada tawafnya, bukan fokus kepada doa. Kalau baca doa putaran 1, 2, 3, biasanya lupa fokus tawaf, lebih kepada fokus doa. Pada saat tawaf, wajib jamaah haji memperhatikan syarat rukun tawaf, terutama wudu, tertutup aurat, dan suci dari najis. Maka yang di pendukung utama di awal, wudu harus ada dalam tawaf, tertutup aurat harus ada dalam tawaf, suci dari najis harus ada dalam tawaf. Ketika tawaf, usahakan jangan menyentuh lawan jenis. Jika tersentuh tidak sengaja, maka tidak batal wudu insyaallah. Ini berdasarkan kaidah idza dhaqa itasa'a. Yang D, doa sa'i semua putaran takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, dan seterusnya. E, jenis haji. Jenis haji yang dilaksanakan adalah haji tamatu, agar lebih mudah dalam memahaminya dan lebih terjaga dari larangan ihram. Saya tulis buku ini khusus untuk haji tamatu. Bagi yang ifrad atau kiron, silahkan merapat ke pembimbing, karena ini cukup sulit bagi orang awam dalam melaksanakan haji ifrad. Maka tamatu itu lebih mudah. Bapak yang dirahmati Allah, para tamatu Allah, kita masuk di praktek umroh haji tamatu. Yang pertama, ihram umroh. Untuk gelombang 1 nih, ada di kita nanti kloter yang masuk gelombang 1 dari Majalengka ke Kertajati, dari Kertajati bandara, kemudian terbang menuju Madinah. Dari Madinah sudah 8 hari, masuk ke 9 hari, berangkat menuju Mekah. Maka pada hari ke-9 di Hotel Madinah, mandi, wudu, berpakaian ihram, memakai minyak wangi di badan, dan seterusnya. Wanita haid tetap berihram, ya. Wanita haid tetap berihram. Kemudian berangkat ke Bir Ali. Di Bir Ali, sholat sunnah ihram bagi yang sehat dan tidak haid. Sehat yang tidak haid turun dari bis untuk sholat sunnah ihram dan niat ihram di sana. Usolli sunnatal ihram, Allahu akbar. Usolli sunnatal ihram rakaataini, dan seterusnya. Kemudian niat ihram umroh, labbaik Allahumma umrotan. Niat ihram umroh istirot bagi yang sakit, labbaik Allahumma umrotan fa in habasani habisun Allahumma famahili haitsu habasani.
Kemudian ada doa ihram. Saya sengaja tulis di sini untuk bisa dibaca. Allahumma uharrimu sya'ri dan seterusnya. Kemudian di perjalanan menuju Mekah membaca talbiyah dan menjaga larangan ihram. Jadi untuk yang gelombang 1 dari Kertajati Indonesia berangkat menuju Madinah. Di Madinah 8 hari. Hari ke-9 berangkat menuju Mekah. Berpakaian ihram di hotel, mandi wudhu di hotel, kemudian berangkat ke Mekah, mampir dulu di Bir Ali. Di Bir Ali sholat sunnah ihram, niat ihram umroh, kemudian menjaga larangan ihram dan berangkat menuju Mekah. Kemudian untuk yang gelombang 2 nih, dari Kertajati terbang menuju Jeddah, nanti langsung ke Mekah. Maka di asrama haji Indramayu ini sudah mulai mandi wudhu berpakaian ihram. Minyak wangi, memakai minyak wangi di badan, sholat sunnah. Wanita haid sudah tetap berihram, bersiap berihram dari mulai Indramayu. Di pesawat atau di Jeddah nanti ada pengumuman niat ihram umroh, niat ihram istirat bagi yang sakit. Seperti di atas. Hanya kalau yang gelombang 2 nanti di pesawat di Kornul Manazil itu diingatkan labbaik Allahumma umrotan. Kalau terlewat maka niatnya nanti di Jeddah setelah turun. Hanya memang di Jeddah tidak lama, hanya transit kemudian lanjut berangkat. Jadi kalau niat ihramnya di Jeddah untuk 1 kloter sangat sulit. Kemudian setelah itu di perjalanan menuju Mekah, halaman 15, sama dengan yang 1, membaca talbiyah dan menjaga larangan ihram. Jadi kalau gelombang 2 di Indramayu pakaian ihram, mandi ihram, kemudian berangkat ke bandara, kemudian terbang di pesawat, nanti sudah niat. Maka kalau di Indramayu masih boleh pakaian celana dalam dan lain-lain, nanti kalau sudah di pesawat menjelang niat ihram harus dibuka semua pakaian dalam, kaos dan lain-lain. Yang ada hanya 2 lembar kain ihram dan sandal, bukan sepatu. Tidak boleh pakai kaos kaki. Bapak Ibu tamu-tamu Allah, di halaman 16 kita cerita setelah sampai di Mekah, baik gelombang 1 maupun gelombang 2. Pertama, masuk hotel dan jaga larangan ihram. Masuk hotel ini antri, bagi kunci, bagi kamar, masuk barang dan sebagainya. Maka hati-hati menjaga larangan ihram di situ. 2, jaga najis. Nomor 2 maksud saya, jika najis, jika badan terkena najis, pakaian terkena najis, kain ihram terkena najis, silahkan mandi tanpa sabun dan sampo. Boleh ganti baju atau kain ihram jika memang najis. Jadi yang nomor 2, jika memang najis silahkan mandi dulu, tapi tanpa sabun, tanpa sampo. Silahkan ganti baju. Karena perjalanan dari Indramayu untuk gelombang 2 lama, Pak. Dari Madinah untuk gelombang 1 juga cukup lama. Barangkali di perjalanan kena najis silahkan, tapi hati-hati jaga larangan ihram. Makanya sebelum berangkat 20 jam itu harus dicoba. Harus mencoba agar bagaimana ketika badan terkena najis mengganti kain ihram. Ketiga, siap berangkat ke Masjidil Haram. Jika sudah dianggap cukup masuk hotel, barang dan sebagainya, istirahat, maka siap berangkat ke Masjidil Haram, nanti dipimpin oleh Karu-Karom, kemudian pembimbing ibadah dan lain-lain. Yang keempat, wanita haid jangan dulu ke haram, tetap di hotel dan jaga ihram. Jika sudah suci, siap berangkat ke Masjidil Haram. Termasuk yang sakit. Yang sakit, kalau memang belum bisa berangkat, tunggu dulu di hotel. Bagi yang haid, dikondisikan di 1 kamar, tidak terpisah kamar. Setelah sampai di Masjidil Haram, ada doa masuk Masjidil Haram. Ada doanya, Allahumma antas salam, wa minkas salam, dan seterusnya. Kemudian
ketika masuk Masjidil Haram melihat Ka'bah, baca doa. Allahumma zid hazal baita tasyrifan wa ta'ziman wa takriman dan seterusnya. Baru memulai tawaf. Jadi berangkat dari hotel, masuk ke haram berdoa, melihat Ka'bah berdoa, jangan langsung tawaf. Tetapi evaluasi lapangan dulu. Perhatikan lapangan, perhatikan medan, area, kemudian konsentrasi Bapak Ibu juga. Ya kira-kirana dirampalah. Ciwit itu bener tuh geus ka Mekah teh gitu kan. Gitu. Kalau kita sudah sadar baru kita memulai tawaf. Maka yang kedua di halaman 17 tawaf. Mulai dari Hajar Aswad. Istilam atau lambaikan tangan. Bismillahi Allahu Akbar. Lalu dikecup dan baca tasbih. Bismillahi Allahu Akbar sambil melihat Hajar Aswad. Nanti di sana Bapak Ibu akan mudah melihat Hajar Aswad. Orang lain juga akan mengikuti, tinggal ikuti aja. Jadi kalau di sini latihan nanti Hajar Aswadnya kelihatan seperti itu, nanti di sana akan ada yang aslinya. Ketika melihat Hajar Aswad, Bismillah Allahu Akbar. Baru berjalan, baca tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. B. Jaga wudhu, najis, dan aurat. Ini yang harus saya katakan pendukung utama. Maka tidak sah nanti Bapak Ibu tawaf kalau tidak punya wudhu. Kalau ada najis, kalau terbuka aurat. Maka hati-hati. C. Di rukun Yamani istilam tanpa dikecup. Nanti ada Hajar Aswad dan seterusnya, muter sebelum Hajar Aswad, Bismillah Allahu Akbar. Tidak istilam. Ikuti aja. Nanti di sana akan ada juga. Kemudian D. 7 putaran dan Ka'bah selalu di kiri. Yang namanya tawaf harus berjalan, Ka'bah selalu berada di sebelah kiri. Kalau dalam perjalanan kesenggol, kemudian berbalik dan sebagainya, segera untuk mengembalikan posisi badan Bapak Ibu semua. Tidak menginjak pondasi Ka'bah, ini memang tidak mungkin. Kemudian F, setelah selesai 7 putaran, membaca doa di multazam. Multazam itu antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Pokoknya selesai tawaf, silahkan cari tempat dengan teman-teman untuk berdoa. Kemudian sholat sunnah tawaf di belakang makom Ibrahim. Makom Ibrahim ada yang seperti kurubung burung di situ. Nah, itu di belakangnya tinggal sholat sunnah 2 rakaat. Usolli sunnata tawaf. Usolli sunnata tawaf. Titik. Allahu Akbar. Cukup lah. Kalaupun di sana berdesakan banyak orang, nggak apa-apa. Sholatnya di luar, tidak di persis di belakang makom Ibrahim. Kalau sudah selesai tawaf, kemudian sa'i. Arahnya nanti akan ada yang menunjukkan. Pastikan mulai dari sofa, kemudian berakhir di marwah dan 7 putaran. Sa'i itu sederhana Bapak Ibu. Sa'i itu hanya Bapak Ibu jalan dari sofa ke marwah sepanjang 400 meter. Dari marwah pulang lagi ke sofa sepanjang 400 meter. Terus sampai 7 balik, terakhir di marwah. Kalau sudah selesai 7 putaran berarti Bapak Ibu sudah selesai sa'i. Kalau sudah selesai sa'i, di sa'i ini syaratnya tidak seperti tawaf. Bapak Ibu batal wudhu boleh, kena najis juga nggak apa-apa. Aurat terbuka juga sah, hanya memang kurang pahala. Beda dengan tawaf. Kalau tawaf mutlak harus punya wudhu, harus suci dari najis, harus terjaga aurat. Kemudian kalau sudah selesai sa'i, Bapak Ibu, yang keempat adalah tahallul. Tahallul itu mencukur atau memotong rambut, baik oleh sendiri maupun oleh orang lain. Tinggal ambil gunting, pegang 3 bulu, Bismillah Allahu Akbar, selesai. Boleh oleh sendiri, boleh. Kalau oleh orang lain, orang lainnya sudah tahallul. Jika sudah tahallul, alhamdulillah selesai umroh wajib, yakni ihram dan niat ihram, 2 tawaf, 3 sa'i, 4 syukur, 5 tertib.
Yang gelombang 1 berangkat dulu ke Madinah 8 hari, dari Madinah ke Mekah. Yang gelombang 2 dari Indramayu terbang menuju Jeddah, dari Jeddah ke Mekah. Jika sudah selesai, tidak ada larangan ihram dan boleh berhubungan suami istri. Artinya ini sesuai hadis Nabi. Saya bukan mengada-ada, tetapi memang boleh. Kalau Bapak Ibu haji tamatu, begitu datang 10 jam pertama sudah selesai umroh wajib, maka tidak ada lagi larangan ihram. Semua boleh dilakukan, termasuk hubungan suami istri. Kenapa saya sebutkan ini? Agar Bapak Ibu tidak terkena dampak yang lebih parah. Mohon maaf, ada yang berkeyakinan, udahlah nggak usah gitu-gituan, gitu aja kok diurusin. Betul, tapi ini memang urgen dalam hidup. Nanti kalau, mohon maaf, kalau tidak dilakukan, kalau tidak diberikan pengetahuan ini, akan salah nanti memahami. Nanti aja, nanti kalau sudah hajian, dianggapnya hajian itu nanti Arafah, Muzdalifah, Mina, pulang ke Mekah, melakukan hubungan suami istri. Padahal sampai Mekah masih ada kewajiban nanti tawaf ifadah dan sa'i haji. Barangkali itu saja ini untuk yang episode yang kedua. Nanti kita akan lanjut di episode yang ketiga. Terima kasih, mudah-mudahan haji Bapak Ibu semua mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.